Hello people with the spirit of learning. Pada kali ini kita akan melanjutkan bagian yang hampir bagian terakhir. Tapi ini bagiannya juga penting ya, karena kita perlu membuat pengguna dari website WeServe ini agar lebih yakin untuk menggunakan produk dan jasa yang dimiliki oleh WeServe. Jadi ini seperti bagian CTA atau Call to Action, dan di sebelah kanan juga ada di mana beberapa unggulan dari WeServe sehingga menjadi bahan pertimbangan pengguna untuk segera mendaftar dan menggunakan layanan dari WeServe. Oke, jadi kalau konsep layoutnya seperti ini, di mana yang bagian purple ini meniban di bawahnya, tentunya yang bagian purple ini nanti akan kita antara menggunakan absolute atau di bagian yang bawahnya, yang footer ini, akan kita berikan angka negatif untuk padding ke atas. Oke. Jadi untuk sekarang kita fokus dulu aja untuk approach pada bagian purple. Di sini seperti biasa, kita akan membuat section baru. Kita anggap aja misalnya closing ya, nama sectionnya closing, MX Auto, terus juga maxway-nya 6XL, lalu PY 12. Untuk PY-nya nggak usah dipakai dulu aja. Aduh, ini jadi hilang, harus ngetik ulang deh. Sing MX Auto, MX Auto. Oke. Lalu di sini max W 6XL seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu memberikan background purple atau violet kepada si section tersebut. Nah, di sini kita kasih aja background violet 700. Lalu dia ada paddingnya sekitar 50. 50 itu di Tailwind CSS berapa ya? Kita coba cek ya. Apakah ada? Kalau misalnya nggak ada, berarti kita akan menggunakan arbitrary value. Ternyata nggak ada ya, adanya 48. Nah, antara kita bisa menggunakan 12 aja nggak apa-apa, atau yang mendekati atau yang melewati dari 50, yaitu M14. Mungkin sekarang kita pakai M14 aja ya. Di sini berarti kita atur P14 paddingnya biar dia ada padding 14 pixel. Lalu untuk corner radiusnya di sini kita kasih rounded 3XL. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Ini nggak kelihatan ya. Seperti biasa kita mungkin pada bagian section FNQ di sini kita akan copy, kita letakkan di bawahnya agar bisa scrolling down seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kalau kita lihat di sebelah kiri, ini mengingatkan kepada saya salah satu layout yang sudah kita miliki di atas. Cuman untuk bagian header headingnya aja dia ukurannya berbeda ya. Jadi sebenarnya kita bisa gunakan yang bagian atas. Di sini kita cari berarti grow. Nah, seperti ini. Kita mulai kopinya dari bagian flex call aja. Oke. Ini ketika kita melakukan copy paste seperti ini, kita perlu hati-hati ya kapan div ini dibuka dan kapan div ini akan ditutup. Jadi itu bagian sulitnya, harus lebih teliti karena kalau enggak nanti layoutnya berantakan. Oke. Nah, di bagian sini kita sudah punya section untuk closing. Kita cari tadi mana sih? Closing. Oke, sebelah sini. Berarti kita akan membutuhkan kalau kita lihat di bagian design, di sini kita bisa menggunakan grids nanti. Oke. Tapi untuk yang dua ini mungkin kita bisa menggunakan grid juga ya. Jadi grid dalam grid, baru di dalamnya ada flex. Nah, di sini kita bikin grid lagi. Terus grid calls 2 karena dibagi 2. Terus gap x-nya kita kasih 40 aja seperti ini. Nah, selanjutnya kita punya satu kolom di sebelah kiri. Untuk teksnya akan kita ubah start growing today. Sebenarnya teksnya ukurannya sama dengan yang atas ya. Jadi kita bisa menggunakan teks yang bagian atas untuk kelasnya. Nah, di sini kita akan ubah
sesuai dengan desain di sini. Start growing today. Lalu untuk warnanya kita menggunakan warna putih. Dan untuk button di bawahnya kita menggunakan button yellow. Tapi di sini saya akan coba menggunakan arbitrary value aja ya. Karena saya rasa yellow-nya tidak tersedia di Tailwind CSS. Untuk bagian labelnya akan kita ubah menjadi explore more. Nah, di sini backgroundnya itu kita ganti menggunakan arbitrary value seperti ini. Oke, sudah hampir serupa ya. Kita lanjutin di bagian explore more ini, dia menggunakan text indigo. Jadi bukan menggunakan text white tapi menggunakan text indigo 950. Oke. Dan untuk bagian schedule demo, dia tuh sebenarnya warnanya putih ya dengan yang ada di atas ini. Jadi di sini kita harus menggunakan warna putih. Text violetnya diganti white. Lalu untuk SVG-nya kita bisa copy manual lagi aja ya. Oke, sekarang kita bisa coba lihat hasilnya dan hasilnya seperti ini. Oke, nice ya. Cukup menarik. Tapi kalau dirasa warna violetnya nggak cocok dengan warna yang ada di Figma, mau tidak mau kita menggunakan arbitrary value. Tapi sebenarnya di Tailwind CSS kita bisa ngubah warnanya sih. Jadi kalau violet standar kita tuh seperti apa, itu bisa diubah. Di config di ininya ya, di webpack-nya atau enggak di config Tailwind CSS-nya. Tapi kali ini kita benar-benar belajar dasar dulu aja, menggunakan yang ada, salah satunya menggunakan arbitrary value. Nah, kalau kita mau ganti background-nya, ini tinggal diganti aja menjadi value yang kita isi sendiri atau arbitrary value. Nah, sehingga lebih similar dengan desain yang udah kita miliki di Figma seperti ini. Dan di bagian start growing today, ini dia harusnya dibungkus lagi sama flex ya, biar ukurannya tuh jaraknya nggak terlalu jauh. Dan sebenarnya di sini udah dibungkus flex, tapi kenapa masih terlalu jauh ya? Oke, mungkin karena ada embed 8-nya. Nah, sekarang udah lebih menarik ya. Oke, kita akan lanjutkan pada bagian sebelah kanan. Di sini ada sebuah card seperti ini. Kita dapat menggunakan grid ya. Jadi gridnya itu kita bisa bikin 3 seperti ini. Oke. Pertama adalah kita balik ke Visual Studio Code. Di bagian flex ini kita tambahkan grid calls 3 seperti ini. Lalu kita atur misal gap X-nya itu sekitar 20, berarti gap X 5. Dan di sini ada gap Y-nya juga 5 seperti ini. Lalu kita bikin di sini background putih dengan padding mungkin sekitar 20 dulu aja dan rounded 2XL seperti ini. Jadi kalau kita preview, maka dia tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian background white ini kita akan beri nama menjadi closing card feature seperti ini. Lalu kita akan paste menjadi 6 untuk melihat estimasi terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjut di bagian sini. Kita akan copy dulu sebagai SVG. Kita copy sebagai SVG, aktifkan aja developer mode-nya biar lebih gampang untuk melakukan inspection ya. Di sini lalu kita paste. Setelah itu kita membutuhkan title di bawahnya. Untuk title ini sendiri sebenarnya kita bisa menggunakan yang sudah kita pakai sebelum-sebelumnya. Contohnya di bagian why do we need to use cap. Oke.
Jadi di sini kita cari aja why do we kita bagian ke FNQ ya, frequently asked questions. Nah, di sini pakai H3 aja. Lalu setelah itu kita letakkan di bawahnya seperti ini. Terus di bagian sini kita ganti aja, misalnya tadi web crawl. Oke, karena di sini belum kita aktifkan property flex, jadi dia tidak rata ke bawah ya. Lalu kita kasih item center aja seperti ini, sehingga dia rata tengah seperti ini. Dan kita perlu memberikan gap ya. Jadi kalau kita lihat di sini nanti juga ada sebuah ahref yang berupa learn more ketika disorot ya. Jadi kita perlu nambahkan ahref di sini, learn more seperti ini ya. Terus untuk warnanya sendiri kita kasih kelas dulu, text base, font semi bold, text gray 500 seperti ini. Dan ini akan kita hide terlebih dahulu menggunakan opacity 0. Sama seperti dengan desain yang atas ini ya, dia buttonnya dihilangkan dulu. Oke, sekarang kita hanya perlu memberikan ini kita bungkus dulu aja. Sebentar, sebelum kita hilangkan kita rapin dulu aja. Flex call gap y1. Ini harusnya nah seperti ini. Terus juga item center. Oke, ini gapnya kalau dihilangin aja gimana? Oke, lumayan ya. Nah, selanjutnya kita perlu memberikan jarak antara icon dengan teks di bawahnya. Di sini kita masuk kepada bagian yang ini ya. Ini kita kasih nama dulu aja biar nggak bingung. Jadi kita namainnya itu tadi, dia itu kan salah satu dari benefit ya, atau feature. Ini namanya nih, closing card feature. Oke. Kebetulan nama yang saya pakai hilang ya. Oke, dia tertimpa dengan properti lainnya. Nggak apa-apa. Nah, udah kita namain. Sekarang di bagian sini kita kasih gap y sekitar 20 dulu aja. Oke, dia masih posisinya udah bagus ya. Cuman dia belum di tengah. Kalau tengah itu kita perlu cari tahu nih. Kita menggunakan padahal di sini sudah menggunakan item center ya. Masa perlu ditambahin justify center sih? Oke, benar ya. Perlu ditambahin justify center seperti ini. Oke, untuk selanjutnya, untuk kita lihat hasilnya terlebih dahulu, lebih baik yang bagian closing card feature ini kita copy lagi menjadi 6 ya. Dan dia akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke. Cuman di bagian web crawlnya ini dia kayak terlihat lebih besar ya. Padahal dia font size-nya cuma 18. Kita cari deh. Di sini pakai font size 18 pixel, dia text LG ya. Jadi daripada kita menggunakan text 2XL, kita akan menggunakan text LG. Jadi di bagian text XL ini kita ganti dengan text LG. Sorry ya, harus diulang lagi. Saya kurang teliti tadi. Oke, sekarang sudah lumayan oke. Nah, tugas kalian hanya perlu mengubahnya terlebih dahulu, isi konten dari setiap card pada closing ini ya. Di sini ada fast report, ada auto scale, AI perform, top plugins. Untuk yang ini dibiarin dulu aja. Nanti akan kita lanjutkan lagi setelah diubah dulu kontennya.